Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Luka Masak. Hari ini saya memasak olahan ikan kembung super simple, rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah, yaitu ikan kembung bumbu kuning. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 4 ekor ikan kembung yang telah saya bersihkan dan telah saya cuci bersih. Selanjutnya untuk ikannya kita marinasi terlebih dahulu, beri perasan air jeruk nipis atau air lemon, kita ratakan. Taburi juga dengan garam secukupnya saja ya, diratakan juga. Tujuannya ini untuk mengurangi bau amis. Tambahkan secukupnya lada bubuk dan ratakan juga. Setelah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Sambil menunggu ikannya kita marinasi, kita siapkan dulu untuk bumbu halusnya. Ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah ruas kunyit, 1 buah tomat. Kemudian semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Maaf ada yang lupa, tambahkan 2 butir kemiri, kita potong-potong juga ya. Setelah selesai kita tuangkan di cobek. Tambahkan 2 sendok teh ketumbar butiran atau ketumbar bubuk, sepucuk sendok teh lada butiran. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya, tidak harus menggunakan cobek. Kemudian setelah bumbunya halus, baru kemudian kita masukkan tomat dan kita haluskan kembali sampai benar-benar halus. Oke, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah halus, boleh kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbu pelengkapnya di sini saya menggunakan 2 lembar daun salam, setengah ruas jahe, dan 1 batang serai. Untuk jahe dan serainya kita geprek saja seperti ini. Selanjutnya boleh ditambahkan cabai utuhan seperti ini ya, dan 1 batang daun bawang, potong sesuai selera. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabenya boleh di skip ya, tidak perlu menggunakan. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi secukupnya tepung terigu supaya tidak meletup-letup saat kita menggoreng ikan kembungnya. Kemudian kita masukkan ikan kembung yang telah kita marinasi tadi. Goreng ikan kembung sampai warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, ikannya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya, kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan juga bumbu pelengkapnya, kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum. Oke, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya sudah harum. Tambahkan air secukupnya, kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh gula pasir. Masukkan cabai. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata.
Biarkan sampai kuahnya mendidih. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian kita masukkan ikan kembung yang telah kita goreng tadi dan aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Terakhir kita masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian kita aduk-aduk dan ratakan. Oke, ini hasilnya. Ikan kembung bumbu kuning sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Ikan kembung bumbu kuning siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan udang. Cara membuatnya yang paling mudah, cukup diosreng-osreng saja, yaitu udang bawang putih. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 300 gram udang yang telah saya bersihkan dan telah saya buang bagian kepalanya seperti ini ya. Untuk kulitnya tidak dibuang. Kalau teman-teman mau dibuang juga boleh ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Selanjutnya kita potong seperti ini dan akan saya keluarkan kotorannya. Ini kotorannya ya teman-teman, yang warnanya hitam. Ulangi cara seperti ini ke semua udang sampai semuanya selesai. Setelah selesai kita pindahkan di wadah dulu. Selanjutnya beri perasan air jeruk nipis atau air lemon, sesuaikan saja yang ada. Tujuannya untuk mengurangi bau amis. Kemudian kita ratakan ke semua udang air lemonnya. Setelah tercampur merata, kemudian kita cuci bersih. Oke, ini sudah saya cuci bersih ya. Selanjutnya akan saya marinasi menggunakan garam dan juga lada bubuk. Aduk-aduk dan ratakan ke semua udang. Setelah semua tercampur merata, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bahan bumbunya ada 8 siung bawang putih. Bawang putihnya kita gepres seperti ini, kemudian dicincang. Empat buah bawang merah, ini bawang merahnya juga sama ya, dicincang. Supaya ada rasa pedasnya, saya tambahkan 1 genggam cabai rawit merah. Untuk cabai rawit merahnya cukup dipotong kecil-kecil saja seperti ini. 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil.
Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu secukupnya supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng udang. Kemudian kita masukkan udang yang telah kita marinasi tadi, semuanya ya. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya goreng udangnya, jangan terlalu lama-lama. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah kita cincang tadi. Kemudian aduk-aduk dan tumis bawang merah bawang putihnya sampai layu, aromanya harum. Masukkan cabai rawit merahnya. Aduk-aduk kembali dan tumis sebentar saja. Setelah keluar aroma dari bawang merah dan bawang putihnya, tambahkan 2 sendok teh saus tiram. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan udang yang telah kita goreng tadi. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan sepucuk sendok teh lada bubuk, sepucuk sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian masukkan irisan daun bawang. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kalau udangnya sudah masuk seperti ini, menumisnya atau memasaknya sebentar saja ya teman-teman. Cukup sampai bumbu dan udangnya tercampur merata. Dan ini hasilnya, udang bawang putih sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Udang bawang putih siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan daging sapi yang empuk, enak, pedas, yaitu rica-rica daging sapi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 300 gram daging sapi. Ini yang bagian luar ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bagian dalam juga boleh ya, malah lebih bagus, cepat empuknya. Selanjutnya kita potong-potong dagingnya seperti ini. Kita potongnya tipis-tipis saja supaya cepat empuk. Setelah dipotong-potong, kita pindahkan dulu di wadah dan sisihkan. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 100 gram cabai rawit yang telah saya rebus sebelumnya. Untuk cabenya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas boleh dikurangi. Bawang putih, bawang merah, dan kemirinya kita potong-potong untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Kemudian kita tuang di blender. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya, tidak harus blender. Sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, seperti ini hasil bumbu yang telah kita haluskan, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya ke bumbu irisnya ada 3 buah bawang merah, iris tipis-tipis. Untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, setengah ruas jahe, 1 batang daun serai.
Untuk serai dan jahenya kita geprek saja seperti ini. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah yang telah kita iris-iris tadi. Kemudian aduk-aduk dan tumis bawang merah sampai warnanya kuning kecoklatan atau aromanya harum. Setelah bawang merahnya warnanya sudah kuning kecoklatan, masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk supaya rasa pedasnya lebih nendang. Masukkan bumbu pelengkapnya, daun salam, daun jeruk, serai, dan jahe. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai aromanya harum, bumbunya matang. Untuk menumis bumbunya ini, usahakan benar-benar matang ya teman-teman, supaya rasanya lebih gurih. Oke, cukup, ini bumbunya sudah matang, sudah keluar minyaknya. Selanjutnya kita masukkan daging yang telah kita iris-iris tadi. Kemudian kita aduk-aduk, ratakan sama bumbu sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, jangan lupa kita tutup dan ungkep sampai dagingnya berubah warnanya. Jangan lupa diaduk-aduk supaya yang bagian bawahnya tidak gosong. Gunakan api sedang cenderung kecil. Oke, seperti ini ya, sudah cukup. Kita ungkep dagingnya, warnanya sudah berubah, warnanya menjadi pucat. Ini tujuannya supaya daging cepat empuk. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan 10 gram gula merah, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja, setengah sendok teh kaldu bubuk rasa sapi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita tutup dan masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap, dagingnya empuk. Jangan lupa sesekali diaduk supaya yang bagian bawah tidak gosong. Oke, seperti ini ya. Ini kuahnya sudah mulai menyusut, dagingnya sudah empuk. Selanjutnya tambahkan 2 sendok teh kecap manis. Kalau teman-teman lebih suka manis boleh ditambah, kalau tidak suka terlalu manis cukup 2 sendok teh saja. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit kaldu bubuk rasa sapi. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, rica-rica daging sapi sudah matang, dagingnya empuk, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Hari ini saya memasak olahan ikan super simple, rasanya sangat lezat, yaitu besmol ikan khas Sunda tanpa santan, tetap gurih. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ekor ikan kuniran. Kalau teman-teman tidak ada ikan kuniran, bisa menggunakan ikan gurame atau ikan nila juga bisa ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Selanjutnya akan saya marinasi menggunakan jeruk nipis. Kalau tidak ada jeruk nipis bisa menggunakan jeruk lemon. Kita peras di atasnya dan kemudian kita ratakan.
Tujuannya kita beri perasan air jeruk nipis ini untuk mengurangi bau amis. Setelah selesai, selanjutnya akan saya cuci terlebih dahulu. Ini sudah saya cuci ya, sudah kesat. Selanjutnya kita taburi garam seperti ini dan ratakan ya, supaya nanti rasa ikannya itu tidak hambar. Dan juga kita marinasi menggunakan lada bubuk supaya saat nanti digoreng aromanya itu harum. Oke, setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, setengah ruas kunyit, setengah ruas jahe. Kemudian untuk semua bahan-bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Pindahkan di cobek. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Kalau teman-teman mau menggunakan blender juga boleh ya, tidak harus cobek. Oke, ini hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 batang serai, 1 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam. Untuk serainya kita geprek saja seperti ini. Bahan tambahannya ada cabai rawit secukupnya saja ya teman-teman, dan juga cabai hijau keriting. Ini opsional, boleh pakai boleh tidak. 1 buah tomat potong sesuai selera, 1 batang daun bawang. Untuk daun bawangnya ini wajib ya, dan tomat supaya rasanya lebih nendang. Oke, setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung terigu secukupnya supaya saat nanti kita menggoreng ikan tidak meletup-letup. Kemudian kita masukkan ikan yang telah kita marinasi tadi. Kita ratakan minyaknya supaya matangnya merata, bisa dengan cara seperti ini ya, kita ciprat-cipratin. Kalau nanti yang bagian bawahnya sudah mulai kecoklatan, boleh kita balik. Goreng ikan sampai warnanya kuning kecoklatan, kira-kira seperti ini ya, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya, kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada serai, daun salam, dan daun jeruk. Tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang dan aromanya harum. Untuk menumis bumbunya ini harus benar-benar matang ya teman-teman, sampai kering seperti ini ya kira-kira, supaya rasanya lebih sedap. Selanjutnya beri air secukupnya, kemudian kita ratakan, kita aduk-aduk. Masukkan cabai rawit merah. Karena pesmol ikannya tidak pedas, jadi kita tambahkan cabai rawit utuh. Saat makan nanti bisa sambil menyeplus cabai supaya pedas. Kemudian masukkan cabai hijau dan tomat. Tambahkan sepucuk sendok teh lada bubuk, sepucuk sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai kuahnya ini sedikit menyusut ya.
Meskipun tanpa santan rasanya tetap sedap. Cocok untuk teman-teman yang punya kolesterol karena ini tanpa santan. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian kita aduk-aduk. Yang terakhir kita masukkan irisan daun bawang. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Selanjutnya kita masukkan ikan yang telah kita goreng tadi. Kemudian kita masak sebentar sampai bumbunya meresap ke dalam ikan. Boleh juga kuahnya langsung saja dituang di atas ikan yang telah kita goreng ya. Tapi kalau saya lebih suka seperti ini karena bumbunya lebih meresap ke dalam ikan. Oke, sudah cukup kita memasak ikannya. Ini rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Pesmol ikan siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak masakan super praktis, rasanya sangat lezat, yaitu tumis tauge dan telur. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 100 gram tauge yang telah saya cuci bersih. Selanjutnya 2 butir telur ayam. Untuk bahan bumbunya ada 3 buah bawang merah, kemudian iris tipis-tipis. Selanjutnya 3 siung bawang putih, iris tipis-tipis juga. 3 buah cabai rawit merah. Kalau teman-teman suka pedas, cabenya boleh ditambah. Kalau tidak suka pedas, boleh dikurangi ya. Selanjutnya 6 buah cabai hijau keriting, potong serong-serong seperti ini. Kalau teman-teman tidak ada cabai hijau keriting, boleh gunakan cabai hijau yang besar. 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil juga. Semua bahan bumbunya kita iris-iris seperti ini saja ya teman-teman, sangat simple. Oke, semua bahan bumbunya sudah siap. Selanjutnya pecahkan 2 butir telur ayam tadi. Maaf saat memecahkan telurnya tidak kerekot. Kemudian telurnya kita kocok lepas seperti ini. Setelah semua bahannya telah siap, sekarang kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah kita iris tipis tadi. Kemudian aduk-aduk, tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai lanyu, aromanya harum. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, kita sisihkan di pinggir seperti ini ya. Selanjutnya tuang telur yang telah kita kocok lepas tadi semuanya. Kemudian kita orak-arik telurnya sampai matang. Oke, kira-kira seperti ini ya, telurnya sudah matang. Kemudian kita campurkan sama bawang putih dan bawang merah dan aduk-aduk kembali. Masukkan cabai rawit merahnya, aduk-aduk kembali. Tambahkan 50 ml air putih. Selanjutnya beri 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian sepucuk sendok teh garam, 1 sendok teh saus tiram, dan 1 sendok teh kecap manis. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Lalu kita masak sebentar sampai kuahnya sedikit menyusut. Sekarang kita masukkan cabai hijau, kemudian
daun bawang, taugenya juga kita masukkan. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita masak sampai matang. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, ini kurang asin ya, saya tambahkan lagi sedikit garamnya. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setiap kali saya memasak, pertama itu garamnya sedikit dulu ya teman-teman, takutnya keasinan. Tumis tauge dan telur sudah matang, rasanya juga sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan kita pindah di piring saji. Tumis tauge dan telur siap untuk dinikmati. Hari ini saya memasak olahan jantung ayam, rasanya sangat lezat, bumbunya meresap, rasanya pedas, gurih, pokoknya enak banget, yaitu rica-rica jantung ayam. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 450 gram jantung ayam. Saya tambahkan juga 1 pasang ati ampela, karena eman-eman di kulkas masih ada sisa 1 pasang ati ampela, jadi saya tambahkan sekalian. Selanjutnya untuk jantung ayamnya ini akan kita belah seperti ini ya. Tujuannya supaya cepat empuk dan bumbunya lebih meresap ke dalam jantung ayam. Bisa juga dipotong menjadi 2 bagian, sesuaikan selera teman-teman saja. Untuk ati ampelanya potong kecil-kecil. Setelah selesai kita pindahkan di wadah dan sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan bahan pelengkapnya untuk merebus jantung ayam. Ada 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, 1 batang serai. Untuk serainya kita geprek saja. Kemudian kita rebus jantung ayamnya. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan jantung ayam dan bumbu pelengkapnya, daun salam, daun jeruk dan serai. Rebus jantung ayamnya sebentar saja, cukup 5-6 menit. Oke, sudah cukup kita merebus jantung ayamnya. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 10 buah cabai rawit merah. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. Setengah ruas kunyit, 1 butir kemiri. Untuk semua bahan-bahannya kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, kita tuangkan di chopper. Atau teman-teman bisa menghaluskannya menggunakan cobek, tidak harus chopper. Seperti ini hasil bumbunya sudah benar-benar halus, kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, 1 batang serai, jahe, dan serainya kita geprek saja seperti ini. Untuk bumbu irisnya ada 3 buah bawang merah, iris tipis-tipis. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah yang telah kita iris-iris tadi. Kemudian tumis sampai layu dan aromanya harum. Setelah bawang merahnya layu dan aromanya harum, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi semuanya.
Masukkan juga bumbu pelengkapnya, serai, daun salam, dan daun jeruk. Kemudian tumis bumbu sampai matang dan aromanya harum. Untuk menumis bumbunya ini harus benar-benar matang ya teman-teman, supaya rasanya lebih gurih dan sedap. Oke teman-teman, setelah bumbunya matang, aromanya harum, masukkan jantung ayam. Kemudian kita aduk-aduk sampai jantung ayamnya tercampur merata sama bumbu. Jangan dikasih air dulu ya, kita tumis dulu sebentar seperti ini. Oke, sudah cukup kita menumisnya. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja, 6 gram gula merah, sepucuk sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap, jantung ayamnya matang. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kuahnya sudah menyusut, bumbunya mengental, dan jantung ayamnya sudah matang. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, rica-rica jantung ayam sudah matang, kuahnya menyusut, bumbunya meresap, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Rica-rica jantung ayam siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ikan asin, rasanya sangat enak banget. Ada campurannya mangga muda, yaitu oseng ikan asin kelotok. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 150 gram ikan asin kelotok. Ikan asin kelotoknya ini sebelumnya sudah saya rendam seperti ini. Tujuannya agar daging ikan asin kelotoknya ini empuk, gampang disuir-suir. Jenis ikan asin kelotok yang saya gunakan ini mirip dengan ikan pindang keranjang atau ikan cuek. Selanjutnya ikan asinnya kita cuci bersih dulu. Oke, seperti ini setelah kita cuci bersih. Kemudian kita bersihkan duri dan kotorannya. Kepalanya kita buang saja dan kita suir-suir seperti ini. Lakukan ke semua ikan asinnya sampai semuanya habis. Seperti ini ya teman-teman. Setelah kita suir-suir ikan asin kelotoknya sudah selesai, kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada mangga muda. Mangga mudanya kita kupas kulitnya terlebih dahulu. Untuk mangga mudanya ini saya gunakan setengahnya saja, setengah buah. Setelah selesai dikupas, selanjutnya kita rajang atau kita cacah mangganya seperti ini. Bisa juga diparut atau diiris tipis memanjang, sesuaikan selera teman-teman saja. Setelah selesai kita pindahkan di wadah dan sisihkan. Untuk bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, iris tipis-tipis. 5 siung bawang putih, iris tipis-tipis. 8 buah cabai hijau keriting potong serong. 1
4 buah cabai merah keriting potong serong, supaya pedasnya lebih nendang, tambahkan 15 buah cabai rawit potong kecil-kecil. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan ikan asin yang telah kita suir-suir dan telah kita bersihkan tadi semuanya. Goreng ikan asinnya sampai matang, gunakan api kecil saja supaya tidak cepat gosong. Setelah ikan asinnya matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya masih di wajannya sama, masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah kita iris-iris tadi. Tumis bawang putih dan bawang merah sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, aromanya harum, masukkan mangga yang telah kita potong-potong tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk kembali. Selanjutnya masukkan semua cabai yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk kembali dan tumis sampai mangga mudanya layu. Setelah mangga muda dan cabenya layu, masukkan ikan asin yang sudah kita goreng tadi semuanya. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Tidak perlu ditambahkan garam karena ikan asinnya sudah asin. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, oseng ikan asin klotok sudah matang, rasanya sudah pas, ikannya matang, bumbunya meresap. Langsung saja kita angkat dan tiriskan. Oseng ikan asin klotok siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ayam. Saya rendangnya rendang ayam. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 500 gram ayam broiler. Untuk ayamnya ini bagian campur ya teman-teman, ada paha, ada sayap, ada bagian dada. Teman-teman juga bisa menggunakan yang bagian dada saja ataupun paha, sesuaikan selera teman-teman saja ya. Bisa juga menggunakan ayam kampung, tidak harus ayam broiler. Ayamnya sudah saya cuci bersih dan juga sudah saya potong-potong. Potongnya agak besar-besar. Kemudian kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 250 ml santan kental dan 300 ml santan encer. Untuk bahan bumbunya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 15 buah cabai merah keriting. Teman-teman bisa menggunakan cabai merah besar juga ya, sesuaikan saja yang ada. Karena saya adanya cabai merah keriting, jadi saya gunakan cabai merah keriting saja. Semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Selanjutnya untuk bahan bumbu lainnya ada gula merah 7 gram, 2 butir kemiri, sedikit pala, setengah sendok teh ketumbar butiran. Selanjutnya semua bahan bumbunya akan saya blender
Kita masukkan semuanya ke dalam blender. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya, tidak harus blender. Dan ini hasil bumbunya sudah halus. Kemudian kita sisihkan dulu. Untuk bumbu pelengkapnya ada 1 batang serai, 1 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam, setengah ruas jahe, lengkuas. Bumbu tambahannya ada 1 saset bumbu rendang instan merek ini ya, karena saya tidak menggunakan kayu manis ataupun kapulaga, kemudian cengkeh, jadi cukup menggunakan bumbu racik Indofood ini saja, sudah cukup. Hasilnya insya Allah enak banget. Untuk serai, jahe, dan lengkuasnya kita geprek saja seperti ini ya. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Jangan lupa nyalakan kompornya. Kemudian kita tuang bumbu yang telah kita haluskan tadi tanpa minyak ya teman-teman, karena kita akan mengurangi kadar airnya terlebih dahulu, baru nanti kita tambahkan minyak. Selanjutnya kita osreng-osreng sampai bumbunya kering, kadar airnya hilang. Oke, jadi seperti ini, kadar airnya sudah berkurang, bumbunya sudah mulai kering, baru kita tambahkan minyak secukupnya. Kemudian masukkan bumbu pelengkapnya, ada daun jeruk, daun salam, lengkuas, jahe, dan serai. Tumis kembali bumbu sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini, bumbunya sudah matang, aromanya harum. Kita masukkan santan encernya terlebih dahulu. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kita masak sampai kuahnya berkurang atau menyusut. Karena kita menggunakan ayam broiler, jadi kita masak santannya seperti ini dulu ya teman-teman, sampai menyusut supaya ayamnya tidak kematangan, nanti hasilnya hancur. Kalau teman-teman menggunakan ayam kampung bisa dimasukkan bareng santan encer. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera saja. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, kuahnya sudah menyusut, baru kemudian kita masukkan ayam semuanya. Kita masukkan, kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Masak ayamnya sampai kuahnya menyusut, baru kemudian nanti kita masukkan santan kentalnya. Masak rendang ayam ini lumayan agak lama ya teman-teman. Oke, kuahnya sudah menyusut, baru kemudian kita masukkan santan kentalnya. Masukkan gula merahnya dan juga bumbu rendang instan. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak rendang ayamnya ini sampai kuahnya menyusut, bumbu mengental dan meresap. Jangan lupa sering-sering diaduk supaya bagian bawahnya tidak gosong. Oke, rendang ayamnya ini sudah mulai menyusut kuahnya ya, minyaknya juga sudah keluar. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Rendang ayam sudah matang, bumbunya mengental, meresap. Kemudian kita buangi bumbu pelengkapnya ya, ada daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Kemudian kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Rendang ayam siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan telur bulat, rasanya sangat lezat, yaitu sambal telur bulat. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 7 butir telur ayam yang telah saya rebus dan sudah saya kupas seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan telur puyuh, sesuaikan selera teman-teman saja.
Kemudian telurnya akan saya sayat seperti ini ya, supaya saat nanti digoreng tidak meletup-letup. Lakukan ke semua telur sampai selesai. Setelah semua selesai, kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan sambalnya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 100 gram cabai merah keriting, 12 buah cabai rawit merah. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau mau lebih pedas lagi boleh ditambah. Kemudian 1 buah tomat matang. Untuk semua bahan sambalnya ini akan kita potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Untuk cabai rawit merahnya cukup disayat saja seperti ini teman-teman, supaya nanti saat digoreng tidak meletup-letup. Tomatnya potong sesuai selera saja. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Selanjutnya kita akan menggoreng semua bahan sambalnya terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Kemudian setelah minyak yang panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah kita potong-potong tadi. Goreng bawang putih dan bawang merah sampai layu. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, baru menyusul kita masukkan cabai dan juga tomat. Aduk-aduk supaya matangnya merata. Goreng cabai dan tomatnya sampai empuk ya, sampai matang. Kalau mau lebih cepat boleh ditutup wajannya. Oke, kira-kira seperti ini. Cabenya sudah matang, tomatnya sudah empuk, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita tuang di cobek. Tambahkan setengah sendok teh terasi, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera teman-teman saja, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita ulek sampai sambalnya benar-benar halus. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman hasil sambalnya yang telah kita ulek. Selanjutnya masih di wajan yang sama, panaskan saja minyaknya, kemudian kita masukkan telur yang telah kita kupas tadi. Goreng telur sampai berkulit, warnanya kuning kecoklatan, kira-kira seperti ini. Setelah telurnya berkulit, kita masukkan sambal yang telah kita haluskan tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Supaya tekstur sambalnya tidak kering, kita tambahkan air secukupnya, sedikit saja ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita masak sambelan telur ini sampai kuahnya menyusut dan keluar minyaknya, kira-kira seperti ini ya. Ini kuahnya sudah menyusut dan minyaknya sudah mulai keluar. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, telur sambal bulat sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Sambal telur bulat siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan ayam, yaitu ayam goreng. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 500 gram ayam broiler,
telah saya potong seperti ini ya, agak besar, atau teman-teman kalau mau memotongnya agak lebih kecil juga boleh ya. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya, ada bawang putih, kemudian 3 ruas jahe, 2 ruas kunyit, 5 sendok teh ketumbar butiran, atau teman-teman bisa menggunakan ketumbar bubuk juga boleh, tidak harus butiran. 1 sendok teh jinten, 1 sendok teh merica butiran. Semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Untuk takaran resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Sebelum kita ulek, tambahkan sedikit garam agar tidak licin atau lunuh saat kita menguleknya. Teman-teman boleh menghaluskannya menggunakan blender ya, tidak harus menggunakan cobek. Dan ini hasil bumbunya setelah kita haluskan. Kemudian beri air secukupnya, kita udek-udek atau kita aduk seperti ini. Kemudian tuang ke panci yang telah disiapkan. Tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian 1 saset kaldu bubuk rasa sapi, saya menggunakan yang ini ya, atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera teman-teman saja, tapi menurut saya lebih gurih yang rasa sapi. Untuk bumbu pelengkapnya ada daun jeruk, daun salam, dan 1 batang serai. Untuk serainya kita geprek saja seperti ini, kemudian potong menjadi 4 bagian. Kemudian masukkan bumbu pelengkapnya ke dalam panci yang berisi campuran bumbu tadi ya, lalu nyalakan kompornya. Setelah bumbunya mendidih, masukkan semua ayam yang telah kita potong-potong tadi, semuanya. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita tutup dan masak ayamnya sampai empuk, kuahnya menyusut. Jangan lupa sesekali diaduk agar matangnya merata. Nah, ini airnya sudah mulai menyusut. Kita cek ya, ayamnya sudah empuk apa belum. Ternyata ayamnya sudah empuk, dan juga jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Rasanya masih kurang asin, ini saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Biarkan seperti ini ya teman-teman, tidak usah ditutup agar airnya cepat menyusut. Nah, ini hasilnya ayam yang telah kita masak. Airnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan buang bumbu pelengkapnya ya. Kita buangi seperti ini. Diamkan dulu sampai dingin ayamnya ya, nanti baru kita goreng. Ayamnya sudah dingin dan siap untuk kita goreng. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Sebelum kita masukkan ayamnya, kita taburi tepung terigu terlebih dahulu seperti ini, agar nanti saat menggoreng ayamnya tidak meletus-letus. Baru kemudian kita masukkan ayamnya. Ini saya goreng ayamnya sebagian saja ya teman-teman, tidak semuanya, karena yang setengahnya akan saya simpan di kulkas buat stok. Jangan lupa dibalik, goreng ayamnya sampai warnanya kecoklatan atau kekuningan ya teman-teman. Nah, setelah ayamnya warnanya sudah kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang. Boleh kita angkat dan tiriskan. Langsung saja kita pindah di piring saji. Dan ini sisa ayamnya yang setengah tadi bisa kita pindah di wadah, lalu simpan di kulkas buat stok.
Oke teman-teman, itulah tadi resep ayam goreng. Rasanya sangat enak, bumbunya meresap ala Ruka Masak, membuatnya sangat mudah. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.